Tijo Alkostar pensiun sebagai Hakim Agung pada 2018 lalu, belakangan marak fenomena pengurangan hukuman koruptor melalui putusan peninjauan kembali di Mahkamah Agung. Hal ini berpotensi menjadi modus baru dan Mahkamah Agung tidak lagi menjadi momok bagi para koruptor. Koruptor rame-rame mengajukan kasasi atau peninjauan kembali, dan sejak saat itulah muncul fenomena vonis rendah koruptor dan korting hukuman. Bagaimana integritas Mahkamah Agung dan apa yang harus dilakukan terhadap lembaga peradilan tertinggi di tanah air ini? Pemirsa, inilah editorial Media Indonesia di hari ini Jumat 2 Oktober 2020 dengan tema Obral Korting Hukuman Koruptor bersama saya Leonard Samosir. Dan kami juga menunggu nanti partisipasi Anda melalui sambungan telepon di 021 583 9900 dan Twitter @mediaindonesia. Dan pemirsa, pagi ini telah hadir di Studio Metro TV anggota Dewan Redaksi Media Group Don Bosco Slamun. Bang Don, selamat pagi. Selamat pagi, Leo. Sehat-sehat, Bang? Sehat. Kita tetap pakai masker ya? Harus pakai masker sekarang. Karena memang kita ingin memutus rantai penyebaran COVID-19. Kita akan bicara soal, ini mungkin kalau boleh kita katakan sinyalemen ya Bang ya. Karena Mahkamah Agung sendiri mengatakan tidak ada itu tren pengurangan hukuman. Tapi sebelum kita lihat itu, kita akan lihat dulu ada beberapa berita yang menjadi perhatian media Indonesia untuk hari ini. Pemirsa, Anda bisa lihat di harian Anda. Ini headline untuk hari ini media Indonesia, Bang Don, dan kelihatannya sejalan dengan editorial. Komitmen Mahkamah Agung diragukan. Ini kalau saya melihat pemberitaan, Bang, Mahkamah Agung mengatakan, loh, korupsi itu tetap kejahatan luar biasa. Jadi kami tetap berkomitmen. Ini maksudnya yang diragukan apanya, Bang? Ya, kalau itu kejahatan luar biasa dan itu ada semacam konsensus di publik bahwa ini kejahatan luar biasa, mestinya hukumannya juga luar biasa, Leo. Tetapi karena terlihat ada semacam tanda kutip lagi big sales di Mahkamah Agung mengobral keputusan, 22 keputusan yang sudah sebetulnya berat untuk para koruptor, lalu kemudian di-korting atau diringankan oleh dikurangi. Dan itu menimbulkan pertanyaan, jangan-jangan ini akan menjadi kecenderungan baru, dan kalau ini menjadi kecenderungan baru, saya rasa kita sudah sepantasnya sebagai media selalu mengingatkan dan sebagai early warning bahwa hati-hati, ini harus ada pertanyaan, apakah Anda menyelami rasa keadilan dalam masyarakat, atau Anda menyimak rasa keadilan bagi koruptor? Kira-kira begitu pertanyaannya. Jadi kalau ada komitmen Mahkamah Agung ini diragukan dan kemudian diberitakan secara headline di media Indonesia, itu sebenarnya menggambarkan sikap kita untuk memberikan peringatan dini tentang ini, karena kita menyelami apa yang terjadi di masyarakat. Itu bukan maksudnya mau mencampuri independensi hakim ya? Sama sekali tidak, sama sekali tidak. Tapi kalau kita tahu bahwa hukum itu untuk kepentingan saya, untuk kepentingan kita semua, saya boleh dong. Oke Bang, kita nanti akan bicarakan itu lebih jauh di editorial. Pemirsa, kita ke berita selanjutnya, masih dari halaman 1, halaman muka di harian Anda. Ini terkait dengan rangkaian pilkada, Bang Don. Betul. Pelanggaran protokol marak saat kampanye. Ini maksudnya protokol COVID ya? Iya, protokol COVID mestinya ini. Jadi betul, bagaimana nih Bang? Kan kemarin waktu pendaftaran sudah kita ingatkan dan kemudian akhirnya pas penetapan calon itu tertib ya, menjadi tertib. Nah, tapi ketika kampanye ini kan tersebar ke berbagai tempat dan pengawasannya sulit, Bang. Bagaimana, Bang? Kita sudah mengingatkan itu sebelumnya kan? Dan kita sudah mengingatkan bahwa kejadian seperti ini kemungkinan besar terjadi. Dan itu faktanya kemudian ditangkap oleh media Indonesia. Dari 582 bentuk kampanye pada 3 hari pertama ini, 43% merupakan kampanye tatap muka. Dan kampanye tatap muka inilah potensi penyebaran COVID. Habis masih dikasih kesempatan, Bang, tatap muka. Kenapa tidak full sih daring atau bukan tatap muka, Bang? Bagaimana, Bang? Ya itulah. Kalau sebetulnya boleh kita kasih kesempatan. Sebetulnya yang paling ideal tuh nggak usah sama sekali. Karena toh sebetulnya sudah banyak device untuk bisa membuat itu dari daring. Gitu. Tetapi ya mungkin kebiasaan kita memang masih susah untuk berubah. Kita tidak bisa resetting mindset kita untuk membuat kampanye yang daring, lalu kemudian akhirnya seperti ini gitu. Tapi apapun ceritanya, kita tetap mengingatkan kepada aparat untuk menertibkan, betul-betul menertibkan ini. Baik, kita harapkan ini benar-benar dilakukan, karena kalau tidak, kekhawatiran sebagian orang bahwa pilkada ini akan menambah atau membuat klaster baru COVID-19. Jangan-jangan bisa kejadian, jangan sampai itu terjadi. Kita tinggalkan berita itu, pemirsa. Kita langsung ke editorial Media Indonesia untuk hari ini di halaman 2 di harian Anda. Obral korting hukuman koruptor. Menyambung pembicaraan tadi, Bang Don. Apakah memang
ini terjadi bahwa memang ada tren pengurangan atau courting ya di dalam judulnya, atau memang ini hanya sesuatu yang ya kebetulan belaka bahwa memang ada peninjauan kembali yang kemudian Majelis Hakim Agung mengatakan bahwa memang ada hal-hal yang harusnya diperhitungkan di pengadilan sebelumnya itu terlewati dan sekarang kami koreksi. Boleh begitu tidak, Bang? Tentu boleh, karena mekanisme di Mahkamah Agung itu kan setelah kasasi masih ada peninjauan kembali. Itu berarti dia meninjau kembali keputusan kasasinya. Cuman pertanyaannya adalah, kok jadi rame begini? Kan itu menimbulkan pertanyaan. Maksudnya banyak kasus pengurangan hukuman di level PK itu ya? Di level PK, lalu kemudian menimbulkan pertanyaan, apakah ini keputusan majelis hakim, ataukah ini keputusan MA? Kalau lihat itu, ini school of thought-nya Mahkamah Agung, ataukah keputusan majelis hakim? Karena apakah kalau keputusan individu majelis atau hakim, institusi begitu maksudnya? Majelis hakim itu kan individu-individu yang kemudian terbentuk dalam sebuah majelis. Lalu kemudian secara personal mereka mengambil keputusan. Tetapi kalau lihat begitu banyak, jangan-jangan ini school of thought baru Mahkamah Agung. Nah, problemnya adalah masih ada 37 perkara lainnya yang juga sedang menunggu di PK. Dan kita kemudian melihat jangan-jangan kecenderungan ini dari 22 menjadi tambah 37. Jadi begitu banyak. Gitu. Jangan-jangan tambah banyak lagi ke depan. Itu betul. Makanya kita mengingatkan, editorial ini mengingatkan, mana kontribusinya Mahkamah Agung untuk ikut memberantas korupsi sebagai kejahatan yang luar biasa. Baik, masalahnya Bang Don, selalu kalau kita bicara soal lembaga peradilan dan itu sudah sampai pada tahapan atau pada fase hakim, kan kita tidak bisa apa-apakan karena hakim itu kan independen, dia adalah wakil Tuhan yang putusannya mengikat dan tidak bisa diganggu-gugat. Kita akan bahas itu Bang Don, dan pemirsa, inilah editorial Media Network hari ini Jumat 2 Oktober 2020, obral courting hukuman koruptor. Obral courting hukuman koruptor. Fenomena pengurangan hukuman koruptor melalui putusan peninjauan kembali di Mahkamah Agung berpotensi menjadi modus baru. Modus itu muncul setelah mantan Hakim Agung Artidjo Alkostar meninggalkan benteng terakhir bagi keadilan dan kebenaran itu. Artidjo Alkostar pensiun pada 2018. Sejurus itu pula, MA tidak lagi menjadi momok bagi para koruptor. Ramai-ramai koruptor mengajukan kasasi atau peninjauan kembali. Sejak saat itulah muncul fenomena vonis rendah koruptor dan courting hukuman. Artidjo serupa teladan bagi penegakan hukum yang mesti tegas dan berintegritas. Artidjo dikenal sebagai Hakim Agung yang paling ditakuti para terdakwa kasus korupsi. Tak pernah pandang bulu, tidak ada tebang pilih dan tidak segan menghukum berat. Harus tegas dikatakan bahwa MA di masa Artidjo kerap membuat ciut nyali para koruptor. Mereka berpikir 1000 kali sebelum mengajukan banding atau PK. Bahkan, para koruptor membatalkan niat kasasi atau peninjauan kembali jika diketahui Artidjo sebagai salah satu hakimnya. Tak ada satupun koruptor yang berani coba-coba menawarkan suap kepada Artidjo. Pasti ditolak mentah-mentah. Sosok Artidjo Alkostar telah menjelma sebagai patokan. Dengan keteladanannya, Artidjo telah menyemai benih yang amat baik dan bermutu bagi para penegak keadilan di negeri ini. Ibarat bangunan keadilan, integritas Artidjo merupakan fondasi sekaligus tiang penyangga yang mestinya dirawat, bahkan diperkuat. Sudah sepatutnya publik berharap para penerusnya memasang takaran kemampuan, keberanian, integritas yang sama dengan Artidjo juga menjadikan putusan-putusan Hakim Artidjo sebagai jurisprudensi. Namun, yang terjadi saat ini justru sebaliknya. MA kerap memberikan diskon hukuman kepada koruptor. Terbaru ialah mengurangi hukuman mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum, yakni dipangkas menjadi 8 tahun dari 14 tahun penjara. Hukuman Anas sebelumnya dilipat gandakan oleh Artidjo melalui putusan kasasi dari 7 tahun di tingkat banding menjadi 14 tahun penjara. Artinya,
warisan Artijo dalam kasus Anas telah benar-benar dirobohkan oleh penerusnya lewat mekanisme PK yang diketuai Hakim Agung Sunarto yang juga merangkap Wakil Ketua MA. Dalam putusannya, Majelis Hakim PK menyebutkan alasan Anas mengajukan PK karena kekhilafan hakim dapat dibenarkan. Artinya, Majelis Hakim PK menganggap Artijo khilaf saat memutus perkara tersebut pada 2015. Boleh-boleh saja MA berargumentasi bahwa korting hukuman kasus Anas sudah didasari oleh landasan filosofis, yuridis, ataupun sosiologis. Argumentasi itu patut dihormati meski terbuka pula untuk dikritik. Karena itulah, publik tetap mengapresiasi Artijo yang memberikan hukuman berat bagi pencuri uang rakyat. Sudah saatnya MA diaudit total karena putusannya selalu memberikan angin segar bagi koruptor. Menurut catatan Komisi Pemberantasan Korupsi, sudah ada 23 perkara yang mendapatkan korting hukuman di MA. Masih ada 37 perkara lainnya dalam posisi antri, menunggu bonus pengurangan hukuman yang tidak akan terjadi ketika Artijo masih menjabat sebagai Ketua Kamar Pidana Mahkamah Agung. Korting hukuman koruptor sudah terang benderang telah meruntuhkan sekaligus mengubur rasa keadilan masyarakat sebagai pihak paling terdampak praktik korupsi. Kerja keras penegak hukum dalam hal ini KPK akan menjadi sia-sia saja serta pemberian efek jerah akan semakin menjauh. Tidak ada pilihan lain bagi Ketua Mahkamah Agung Muhammad Syarifuddin yang menjabat belum genap 6 bulan ini kecuali mengevaluasi kinerja bawahannya yang kerap mengurangi hukuman koruptor. Jangan biarkan MA menjadi mahkamah korting hukuman koruptor. Anda bisa ikut menyatakan pendapat Anda di bagian berikut selepas jeda, pemirsa. Untuk saat ini, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Menurut Artijo Alkostar, vonis berat kepada para koruptor karena panggilan dan Indonesia perlu dijaga dari korupsi yang masih marak terjadi. Itu kan panggilan, ya kita ini kan perlu menjaga negara kita yang kita cintai ini dari benih-benih atau kanker-kanker korupsi. Negara kita ini kan masih begitu kan, undang-undang korupsi ini masih baik, marah. Beberapa pihak mengatakan untuk membuat koruptor jerah harusnya dihukum mati. Wacana hukuman mati bagi koruptor sempat ditanggapi oleh Presiden Joko Widodo. Jokowi menyerahkan kepada lembaga legislatif untuk memasukkan ke dalam RUU Pidana dan Tipikor, dan hal itu bisa saja kalau memang dikehendaki masyarakat. Itu yang pertama, kehendak masyarakat. Kalau masyarakat memang berkehendak seperti itu ya dalam rancangan undang-undang pidana, tipikor itu dimasukkan. Tapi sekali lagi juga tergantung kepada yang ada di legislatif. Pemerintah bakal jadi inisiatif? Bakal jadi inisiatif pemerintah bakal seperti itu? Ya bisa saja kalau memang itu kehendak dari masyarakat. Itu selalu dikatakan oleh banyak orang, Bang Don, dan saya masih ingat dan sampai sekarang saya juga sebetulnya masih punya sikap yang sama bahwa untuk mempermudah dari awal ya sudah hukum mati saja koruptor, walaupun banyak sekali orang termasuk teman-teman Bang Don di Dewan Redaksi yang mengatakan itu melanggar kemanusiaan. Nah, kalau melihat trennya sekarang, apakah kemudian karena dari awal itu ada hukuman yang atau tuntutan yang tidak maksimal sehingga ada celah untuk menguranginya sekarang, atau seperti apa, Bang? Ya, kembali lagi ini kan soal school of thought. Ya, school of thought yang kemudian kalau kita lihat tadi itu, Leo, kita khawatir ini menjadi kecenderungan yang akan sangat umum untuk menguranginya. Sebetulnya yang kita butuhkan adalah kedalaman pemahaman para hakim terhadap aspirasi atau terhadap rasa keadilan di publik. Pemahaman itu yang notabene saat ini mengatakan para koruptor itu harus dihukum. Karena mereka mendiskaun kesejahteraan rakyat, menghisap uang rakyat, dan mengurangi peluang rakyat untuk sejahtera. Jadi mereka itu harus dihukum lebih berat. Dan dihukum lebih berat, Artijo adalah salah satu jawabannya. Oke. Gitu kira-kira. Masalahnya begini, Bang, kalau kita melihat contoh kasus peninjauan kembali Anas Urbaningrum, kalau kita melihat perjalanan sejarah singkatnya,
Di tingkat pertama Anas dihukum 8 tahun, kemudian banding menjadi 7 tahun, lalu kasasi menjadi 14 tahun, waktu itu ada Pak Artijo, dan sekarang peninjauan kembali turun jadi 8 tahun. Majelis peninjauan kembali mengatakan bahwa ada kekhilafan hakim yang terjadi di pengadilan sebelumnya. Nah, kemudian juga dianggap ini perlu karena untuk menyesuaikan atau menyeragamkan hukuman kepada para terpidana yang kualitas kejahatannya mirip. Itu alasannya. Kalau dianggap khilaf, bagaimana mungkin seorang Artijo dan tim majelisnya dianggap khilaf, dia menjatuhkan 11 hukuman pemberatan. Jadi kalau 11 itu berarti memang betul-betul by design, gitu ya. Jadi kalau kita lihat begitu, betul ini adalah prerogasi hakim karena dia memutuskan atas nama ketuhanan yang Maha Esa. Itu adalah hak majelis gitu. Tapi ini kan sebetulnya perdebatan lama. Dan pertanyaannya adalah seberapa besar integritas para hakim kita sebetulnya tentang itu. Apalagi isu-isu peringanan seperti ini terjadi di tengah-tengah keraguan karena toh Mahkamah Agung atau lembaga penegak hukum kita tidak steril benar dari isu-isu korupsi dan isu-isu kotor gitu. Kira-kira gitu Leo. Kalau kita mengatakan tetap bahwa hakim itu independen, putusannya mengikat dan tidak bisa diganggu-gugat. Tapi kan ada komisi yudisial, Bang. Betul. Apakah mereka juga bisa berperan untuk memastikan bahwa sinyalemen school of thought tadi yang Bang Don sempat katakan itu memang ternyata tidak ada di para hakim agung di Mahkamah Agung? Sebetulnya kan keputusan itu terbuka untuk diuji ya. Kita sebagai masyarakat umum tentu bisa menguji itu, tapi kemudian kita merasa mungkin KY bisa mewakili kita untuk melihat apa yang terjadi sampai kemudian ada keputusan semacam ini, Leo. Gitu. Itu bisa dilakukan? Mestinya bisa dilakukan. Tapi setelah putusan dijatuhkan? Iya, setelah putusan dijatuhkan, karena itu kan sudah terbuka. Gitu. Dan tidak mengubah putusan, Bang? Belum tentu mengubah putusan, tapi bisa mengoreksi tentang integritas sebuah lembaga. Problem lebih panjang, Leo, adalah begini. Putusan ini bisa menjadi jurisprudensi bagi hakim-hakim berikutnya. Dan putusan pada peradilan tingkat lebih rendah. Jadi ini sebetulnya peringanan ini itu sebetulnya semacam menjebol tembok untuk membuat itu ringan. Ya bayangkan itu bisa menjadi alasan bagi pengadilan negeri, kemudian pokoknya pengadilan tingkat bawahnya juga untuk menghukum para koruptor lebih rendah. Makanya kemudian editorial ini mengingatkan, ini hati-hati gitu. Ini gimana dengan nasib pemberantasan korupsi gitu. Gitu. Kita memang harus selalu menjunjung azas praduga tak bersalah, presumption of innocence. Tapi konon katanya diduga, Bang, ada pengaruh-pengaruh dari para terhukum, para terpidana yang mengajukan peninjauan kembali yang membuat akhirnya hukumannya bisa di-courting. Nah, untuk bisa memastikan bahwa ini tidak ada, apakah ada mekanismenya? Nah, pada dasarnya terdakwa atau terhukum itu punya hak untuk memperoleh keadilan. Jadi dia tidak ada soal untuk mencari upaya-upaya hukum untuk membuat hukumannya lebih ringan. Bagi kita problemnya itu adalah di benteng terakhirnya. Setiap orang punya hak untuk mendapatkan keadilan. Yang menurut versi para koruptornya, ya saya tidak seharusnya dapat hukuman sekian gitu. Tetapi kan menilai itu kan ada lembaga benteng terakhir di pengadilan itu di MA itu. Yang kemudian kita berharap, ini jangan melihat hukum itu dalam teks saja. Tetapi konteks itu penting. Apa sih aspirasi yang paling dalam di publik? Kemarin atau beberapa waktu lalu orang bicara, karena para koruptor itu memiskinkan rakyat, maka mestinya hukumannya selain berat, juga mereka harus dimiskinkan. Kan kira-kira begitu. Saking marahnya orang pada perilaku para koruptor. Ada yang mengusulkan begini, Bang Don, kalau yang lain-lain kan sering terjadi kasus korupsi itu terbongkar karena ada langkah hukum luar biasa yang dimiliki oleh beberapa lembaga yang memang diberikan kewenangan itu oleh hukum. Maksud saya persisnya adalah penyadapan, Bang. Betul. Bagaimana dengan hal ini kita akan bahas di bagian berikut dan pemirsa tetap bersama kami, Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Kita di bagian akhir dari diskusi kita, tapi sebelum kita berdiskusi lagi, Bang Don, kita coba mendengarkan dulu bagaimana pendapat dari pemirsa Metro TV. Kita sudah terhubung dengan pemirsa Metro TV di Manado, Sulawesi Utara. Ada Pak Vence. Pak Vence, selamat pagi, Pak.
Selamat pagi Bung Leo, selamat pagi Pak Don. Iya, Selamat Vance. pagi. Bagaimana Pak Vence, pendapat Anda Pak? Jadi begini Bung Leo, kalau saya mau awali dari ada sebuah kalimat plesetan dari sebuah kata yang sudah dari dahulu kala, mungkin Pak Don udah tahu, Bung Leo udah tahu. Hakim, hubungi aku kalau ingin menang, katanya. Nah, Oke. ya, Iya. itu pelesetan, tetapi ada benar juga kalau menurut saya, Pak Don. Karena saya melihat bahwa hukum yang dilakukan dalam bentuk proses berdasarkan transaksional membuat wajah peradilan kita ini menjadi semakin gelap. Yang artinya bahwa keadilan itu sendiri di negeri kita Indonesia ini sudah menjadi barang yang sangat sulit kita cari. Dan saya berpikir bahwa saya berharap begini, Bung Leo, ke depan masih ada bibit-bibit yang turun dari Al-Kautsar dan Ibu Albertina Ho, supaya wajah peradilan kita ini masih bisa mencerminkan inilah hukum kita di Indonesia yang pada akhirnya akan menghasilkan efek jerah. Nah, kalau sekarang ini tiba-tiba saja mantan Ketua Umum Demokrat dipotong hukumannya, pertanyaan bagi masyarakat, kalau begini-begini kan besok ada ikut-ikutan lagi seperti seperti Bung Anas. Bisa jadi presiden begitu ya Pak ya? Sebanyak, iya, ini kan akan menjadi presiden buruk ke depan. Sehingga ingin saya katakan, semoga saja dan semoga saja masih ada bibit-bibit Al-Kautsar dan Albertina Ho dalam lembaga peradilan kita ke depan. Agar bangsa kita ini betul-betul menjadi bangsa yang masih bisa menghormati hukumnya itu sendiri. Oke, terima kasih Bung Leo dan Pak Don. Selamat pagi. Sama-sama. Terima kasih, selamat pagi Pak Vence di Manado, Sulawesi Utara. Di belakang Pak Vence ada Pak Edward di Curup, Bengkulu. Pak Edward, selamat pagi. Selamat pagi Bung Leonard, selamat pagi Bung Don Bosco. Iya, Tadi Bung Leonard sudah mengatakan extraordinary crime, kejahatan luar biasa. Nah ini fenomena ini yang bikin kita jadi nggak ngerti nih. Setelah Pak Al-Kautsar ini pensiun, sejak 2018 itu kenapa fenomenanya banyak penghapusan pada sebelumnya. Jadi ada dua hal, seandainya hakim itu betul-betul mempunyai komitmen untuk menegakkan hukum. Kita bukan nggak percaya dengan hakim. Ada yang pertama, bahwa boleh mengajukan upaya-upaya hukum seperti jaksa PKPK, mereka membela kepentingan negara. Nah, kan ada prinsip pengadilan cepat dan murah. Seandainya hakim itu punya komitmen di pengadilan pertama mereka sudah beri hukuman berat, dibanding hakimnya juga seperti Albertina Ho sebagai hakim atau Al-Kautsar ini, maka mereka tidak akan berani mengajukan banding, kasasi atau PK. Kenapa? Nah, akan jadi prinsip peradilan murah dan cepat itu akan terlaksana. Ada dua keuntungan yang didapat kalau hakim. Nah, sekarang ini kita tinggal teras kepada hakim ini kayaknya sinyalemen yang muncul akhir-akhir ini ada bonus atau obral pemotongan ini yang membuat kita menjadi teras, kita bukan nggak percaya, hilang. Ada dikit turun kepada hakim-hakim. Mudah-mudahan hakim-hakim mendengarlah bahwa negara ini hancur karena koruptor. Jangan pikirkan nasib mereka, nasib bangsa Indonesia lainnya yang mereka korupsi selama ini. Kayak Hambalang itu jadi situs sekarang itu gara-gara anak-anak Subarningrum loh. Sekarang itu berapa miliar yang dikorbankan. Mestinya itu kalau untuk kesejahteraan rakyat luar biasa banyaknya berapa rakyat yang bisa nikmati uang yang sebesar itu. Nah mudah-mudahan hakim itu mendengar bahwa ada prinsip peradilan cepat dan murah sehingga pada tiap tahapan mereka diputus dengan tinggi dan mereka tidak berani mengajukan lagi seperti yang sudah-sudah untuk tingkat upaya hukum lainnya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Edward di Curup, Bengkulu. Selamat pagi Pak. Para pemirsa berharap sama dengan kita Bang Don, tapi pertanyaannya adalah kalau kemudian harapan itu tidak bertemu dengan kenyataan, akhirnya ada dugaan bahwa jangan-jangan obral courting ini memang benar-benar sistematis, terstruktur dan masif begitu kan, atau school of thought-nya dari para hakim. Nah, ada yang mengusulkan begini Bang, ya sudah seperti biasa saja, mungkin hakim-hakim juga perlu disadap begitu, bagaimana Bang?
Saya juga tidak tahu persis apakah itu penting atau tidak, Leo. Tetapi kan penyadapan itu sekarang sudah boleh kan untuk kepentingan umum kan. Iya. Dan kalau ditemukan kejahatan sebetulnya Anda sudah boleh menyadap. Gitu. Tapi poin kita ya kembali kepada Artijo tadi. Iya. Saya kebetulan mengenalnya cukup baik dan 2 kali menginterviewnya. Termasuk ketika 7 tahun lalu dia menjatuhkan hukuman berat pada koruptor ini. Dan jawaban dia seperti yang tadi kita tayangkan itu. Ini panggilan. Artinya seorang hakim yang melihat bahwa ini panggilan hidup karena konteks kebutuhan dan roh yang berkembang di masyarakat tentang bagaimana korupsi itu harus diberantas. Karena kemudian korupsi ini justru merugikan rakyat. Jadi dia menjawab karena ada kebutuhan dan konteksnya gitu. Hakim itu bukan orang yang hanya sekedar menerapkan hukum yang ada di kertas. Dia harus betul-betul menyelami apa yang hidup di masyarakat. Sejauh ini orang anti pada korupsi. Orang marah pada situasi itu, tetapi ketika ada situasi di mana kemudian Mahkamah Agung mengkorting hukumannya, tentu layak dipertanyakan. Ketika ada sekian perkara koruptor yang juga ingin majukan PK, masih ada 30-an lain, lalu kemudian dalam situasi seperti sekarang, tentu orang layak bertanya, lalu kemudian mengatakan, jangan begitu gitu. Yang kita inginkan adalah bapak-bapak dan ibu hakim, jangan lihat ke atas dan jangan lihat ke samping, lihat ke bawah. Bagaimana rakyat kehilangan kesempatan untuk sejahtera. Ya mungkin bukan karena saya dari NTT. Kalau misalnya Leo, kalau misalnya berapa triliun yang dikorup itu dalam beberapa tahun, itu sudah cukup membuat 5 juta penduduk NTT itu sejahtera sebetulnya. Tapi pertanyaannya begini Bang, kembali lagi Bang. Walaupun selalu dikatakan bahwa hakim adalah wakil Tuhan. Betul. Tapi kan mereka bukan Tuhan. Justru kita harus mempercayakan itu karena dia memutuskan atas nama ketuhanan yang Maha Esa. Kita mempercayakan sepenuhnya untuk kemudian juga mengatasnamakan, karena kita semua adalah makhluk Tuhan kan. Ini orang harus diselamatkan. Dan jangan sampai kejahatan itu ada dan hidup terus di sekitar kita, terutama kejahatan korupsi yang membuat kita semua jadi menderita. Yang orang harus tahu kan bahwa, yang orang tidak terlalu sadar itu kan bahwa sebetulnya korupsi itu membuat orang itu langsung terdegradasi kesejahteraannya. Langsung miskin ya? Itu yang orang tidak sadar. Karena itu ya kembali lagi, ya mereka tengoklah ke bawah. Berapa orang yang menderita karena itu. Ya hakim mungkin tidak merasakan itu karena dia punya fasilitas, dia punya gaji. Tapi banyak orang yang kehilangan kesempatan untuk hidup lebih baik gara-gara keputusan hakim. Dan mungkin juga akan sangat membantu kalau hakim membuat keputusan yang membuat rakyat itu. Ini soal hukum itu bukan soal keadilan saja, tapi juga soal kesejahteraan. Pertanyaannya begini Bang, sejauh ini ketika banyak orang mempertanyakan tren korting hukuman, Mahkamah Agung mengatakan mereka sudah sesuai dengan peraturan atau hukum. Dan kalau kemudian 30-an lebih kasus yang mungkin sedang masuk di MA, itu diputus dengan tren yang sama, kita percuma Bang bicara di sini Bang. Ya, kita tidak dalam posisi untuk mengeksekusi itu loh, tetapi kita punya privilege yang luar biasa untuk mengingatkan. Yang mungkin oleh masyarakat di luar sana tidak punya kesempatan panggung seperti ini, tapi rasanya kita bisa mewakili mereka untuk mengatakan ini, hati-hati. Ini problem yang sebetulnya tidak kecil. Gitu. Itu yang fungsi kita dari situ. Baik. Gitu, jadi kita tetap harus berbicara seperti ini supaya kemudian hakim benar-benar mengingat janji atau sumpahnya di hadapan Tuhan, begitu Bang? Ya? Bahwa kemudian jangan sampai ada obral korting hukuman bagi koruptor. Betul ya. Baik, semoga itu yang terjadi dan Bang Don terima kasih sudah hadir di tempat ini Bang. Sama-sama Leo. Selamat pagi Bang. Selamat pagi Leo. Pemirsa, korting hukuman koruptor jelas telah meruntuhkan dan mengubur rasa keadilan masyarakat. Pihak yang paling terdampak dari praktik korupsi. Tidak ada efek jera bagi koruptor dan kerja keras KPK dan lembaga penegak hukum lain pun sia-sia. Ketua Mahkamah Agung Muhammad Syarifuddin harus mengevaluasi kinerja jajarannya yang marak mengurangi hukuman para koruptor. Jangan biarkan Mahkamah Agung menjadi mahkamah korting hukuman.
Metro TV, knowledge to elevate.